Sahabat sekalian, dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan kata al-asr itu mengandung makna sholatul asri, waktu sholat asar. Mengapa kata al-asr dimaknai dengan waktu sholat asar? Mungkin fakta ini mengingatkan kepada kita semua bahwa waktu sholat asar itu merupakan miniatur perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Mari kita renungkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa satu hari dalam pandangan Allah sama dengan 1000 tahun menurut pandangan manusia. Jika 1000 dibagi 24 jam, kita akan menemukan angka 1 jam sama dengan 40 tahun. Jika tadi waktu asar itu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam, berarti waktu asar itu kisaran 120 tahun. Nah, jika kita coba tanya kepada manusia, saat seseorang berusia 100 tahun, itu apakah dia sudah lama, sudah tua, atau baru sebentar? Kita akan mengatakan, saat seseorang usianya mencapai angka 120, orang itu orang yang sudah tua. Dengan kata lain, bahwa manusia menganggap 100 tahun itu cukup lama dan bahkan mungkin sangat lama. Namun dalam pandangan Allah, 100 tahun itu hanya bagaikan waktu asar. Yang kedua, yang kita perlu renungkan adalah pada saat waktu asar tiba, suasana alam semesta masih penuh cahaya, masih terang benderang. Namun perlahan dan pasti terang itu berganti menjadi gelap gulita saat waktu memasuki maghrib. Beda dengan waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu asalnya gelap gulita, namun menuju cahaya. Nah, jika fakta ini kita tarik pada kehidupan manusia, perjalanan hidup manusia itu bagaikan waktu sholat asar. Hanya kisaran 100 tahun, itu pun paling lama. Awal mulanya karena memang perjalanannya masih di dunia. Hidup itu dalam cahaya, masih terang benderang. Namun fakta menunjukkan perjalanan hidup manusia yang 100 tahun itu berujung di kegelapan. Karena tidak ada manusia yang hidup untuk selamanya. Pada akhirnya, ia akan memasuki ruang yang gelap, yaitu ruang alam kubur. Nah, dengan demikian adanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan al-asr yang oleh Ibnu Abbas disebut dengan sholatul asr, mengingatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya perjalanan hidup manusia di muka bumi ini bagaikan waktu asar ke maghrib. Dunia itu penuh dengan cahaya, masih banyak waktu untuk berusaha. Namun semua itu akan tertutup dengan segera ketika ajal menjemput dirinya. Sahabat sekalian, jika kita melanjutkan pertanyaan, apa gerangan yang paling ditakuti manusia? Ternyata jawaban yang segera muncul adalah gelap. Saat kita kecil, kita takut gelap. Saat sudah dewasa, kita takut listrik padam yang mengakibatkan gelap gulita. Bahkan kalau kita tanya lagi,
daerah mana yang paling ditakuti? Ternyata jawabannya pun hampir sama. Yang paling ditakuti itu daerah perkuburan. Mengapa kuburan ditakuti? Karena kuburan itu gelap. Nah, kehidupan manusia itu, sekali lagi, awalnya terang. Dunia itu terang. Namun, dipungkiri ataupun tidak, yang terang itu akan bergeser menuju sesuatu yang gelap, yakni kubur. Nah, biasanya karena orang takut gelap, sebelum gelap itu datang, ia sudah mempersiapkan berbagai macam halnya. Jika pada tahun 80-an, sebelum azan maghrib berkumandang, orang bersiap sedia untuk menyalakan lampu tempel, petromak, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar malam tidak gelap gulita. Saat ini kita pun sama. Sebelum maghrib datang, kita sudah mempersiapkan pulsa listrik agar nanti malam tidak padam. Nah, jika fakta ini ditarik pada kehidupan manusia, berarti kalau demikian adanya, perjalanan hidup manusia yang seperti waktu asar ke maghrib itu adalah untuk mempersiapkan bekal agar ketika memasuki ruang gelap, alam kubur, alam barza, kemudian nanti di hari akhir tidak berada dalam kegelapan. Tugas kita adalah mencari cahaya, mempersiapkan cahaya, dan ketika memasuki alam kubur, walaupun gelap, karena sudah memiliki bekal, alam kubur itu akan penuh dengan cahaya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan sebuah ilustrasi ungkapan orang kafir, di mana pada saat penghakiman nanti, orang kafir digiring. Lalu pada saat itu mereka menyeru kepada orang-orang mukmin, "Wahai orang-orang mukmin, beri kami cahaya." Namun apa yang mereka dapatkan? Orang mukmin itu menghardik, "Baliklah kamu ke belakang, karena kamu dulu tidak mau menerima cahaya." Sahabat sekalian, kalau demikian adanya, melalui tafsir yang dikemukakan Ibnu Abbas tersebut, seharusnya menyadarkan kita bahwa tugas kehidupan manusia di muka bumi ini menyiapkan cahaya sebelum memasuki ruang gelap. Karena jika tidak ada cahaya di ruang yang gelap itu, kita akan menderita. Menderita yang tidak ada taranya, sebab tidak mungkin kembali untuk mempersiapkan. Persiapkanlah sebelum masa itu datang menghampiri kita.